Bapak Ibu teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk kita sama-sama merenungkan lagi tentang Roh Kudus. Yang mana Roh Kudus yang asli atau Roh Kudus yang palsu. Bagaimana kita membedakan Roh Kudus asli dan Roh Kudus palsu? Kalau kedua-duanya bilang saya Roh Kudus, tentu asumsi kita atau pemikiran kita yang namanya Roh Kudus adalah Roh Tuhan. Roh Kudus adalah Roh Tuhan, yaitu pribadi Tuhan sendiri. Roh Kudus adalah roh pribadi Tuhan yang ketiga. Nah, sekarang masalahnya bagaimana kita membedakan Roh Kudus itu Tuhan sendiri atau roh setan. Karena dalam prakteknya seringkali Roh Kudus yang mengaku-ngaku Roh Kudus tapi sebenarnya bukan Roh Tuhan. Karena apa? Karena mereka sering mengacaukan ibadah. Sering timbul hal-hal yang spektakuler. Seperti ada kebaktian ibadah Roh Kudus, lalu dalam ibadah itu ada petir, ada geledek, petir menyambar-nyambar. Lantas ada orang kelojotan, ada orang ngegelepak, ada orang nangis-nangis, ada orang teriak-teriak. Seperti orang kesurupan. Nah, ini apakah Roh Kudus atau bukan? Lantas dalam bahasa roh, itu banyak kali orang berbicara dengan bahasa-bahasa aneh, ya, bahasa aneh sehingga dikira itu adalah bahasa roh yang benar dari Tuhan. Perlu kita ingat Bapak Ibu teman-teman semua, setan itu juga roh loh, ya enggak? Setan itu bahasanya ya bahasa roh. Nah, kalau kita ngomong dengan bahasa setan, kita juga pikir, orang-orang juga pikir ini bahasa Roh Kudus. Padahal mungkin aja itu bahasa roh setan. Jadi Bapak Ibu untuk membedakan yang mana Roh Kudus dan mana yang asli, yang palsu, kita mesti memakai tolok ukur. Alat ukurnya adalah satu. Kalau itu benar dari Tuhan atau Roh Kudus benar, itu harus dimengerti oleh setiap orang yang mendengarkan. Atau kalau dalam satu ibadah, ada ibadah orang berkata-kata dalam bahasa roh, di dalam ibadah yang sama itu harus ada orang yang mengerti dan menerjemahkannya. Kenapa harus begitu? Karena maksud Tuhan memberikan perkataan bahasa roh adalah untuk meneguhkan, menguatkan iman orang percaya. Ya, untuk membahas, memberitahu kebesaran Tuhan, pimpinan Tuhan, kasih Tuhan kepada umat manusia. Nah, ini bedanya Bapak Ibu. Jadi kita harus hati-hati membedakannya. Atau kalau tidak, paling tidak orang yang berbahasa roh juga menjadi penterjemah, dan dia bisa menerjemahkan kepada orang yang mendengarkannya, supaya yang mendengar itu mengerti maksud bahasa roh yang Tuhan berikan. Ya, nah contohnya waktu hari Pentakosta, waktu rasul-rasul kedatangan Roh Kudus, masuk turunnya Roh Kudus, itu ada api di atas kepalanya dan mereka itu berbahasa seperti orang-orang lain yang mendengarkan.
Jadi ada orang Arab, ada orang Persia, ada orang mana Mesir ya. Nah, dia bisa dengar khotbahnya rasul-rasul. Padahal daerahnya lain. Mesir, Mesopotamia, Parsia, segala itu bahasanya sendiri-sendiri. Tapi orang yang berbahasa itu mendengarnya waktu rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa roh, itu dalam bahasa mereka sendiri. Dalam bahasa Parsia, dalam bahasa Mesir, dalam bahasa lain-lain. Ya, bahasa yang pada saat itu orang itu datang. Ya, sehingga mereka terheran-heran kok rasul-rasul itu bisa berbahasa kita. Ya, demikian juga waktu Pak Tong berkhotbah di Rusia, itu Pak Tong berbahasa Inggris, tapi yang dengar orang Rusia, dia bisa dengar khotbahnya Pak Tong dalam bahasa Rusia. Ini baru roh Tuhan, roh kudus, karena fungsinya untuk meneguhkan iman orang yang mendengar firman. Kedua, bedanya roh kudus dengan bukan. Roh kudus itu ada kasih, damai, sukacita. Ya, buah-buah rohnya ada. Sifatnya mempersatukan, bukan memecah belah. Ya. Tapi kalau roh bukan dari Tuhan, itu kacau. Ya, bahasanya juga tidak dimengerti dan bisa terjadi perpecahan. Buah-buah rohnya itu adalah buah-buah kedagingan, misalnya amarah, dendam, dengki, iri hati, dan sebagainya. Tetapi buah roh kudus yang dari Tuhan adalah buah yang menyatakan kasih, damai sejahtera, rendah hati, tidak sombong, saling mengasihi, bisa mengampuni, dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, kita harus hati-hati di zaman akhir ini. Begitu banyak orang-orang yang mengaku-ngaku bisa berbahasa roh dan lain-lain. Dan kadang-kadang itu spektakuler. Ya, mungkin tangannya bisa gemeter-gemeter, apa segala macam. Padahal kedatangan Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus tidak harus seperti itu. Dan ingat lagi, sifatnya mendamai. Tidak iri hati. Tidak mementingkan diri sendiri, tapi sifatnya menolong orang. Saya akan bacakan dari Yakobus 3 ya. Yakobus 3 pasal 13 itu judulnya adalah hikmat yang dari atas. Ya. Ayat 14-nya saya bacakan, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, jangan kamu memegahkan diri dan jangan berdusta melawan kebenaran. Ya. Terus ayat 16-nya, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ pasti ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ya, ingat ya, kalau kita punya Roh Kudus, kita tidak mementingkan diri sendiri, tidak iri hati, kita harus menjadi pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan tidak munafik. Ya. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Ya, saya pernah mengalami dalam gereja saya ada pendeta yang baru datang, khotbahnya bagus, tapi hatinya
penuh dengan iri hati, ya, penuh dengan kemarahan, dendam, dengki, ya, dan munafik. Kalau bicara sebagai hamba Tuhan, dia munafik. Dia bicara tentang kebaikan. Tapi waktu kita lihat perbuatannya, itu adalah perbuatan kedagingan yang sama sekali tidak ada Roh Kudus di dalam dirinya. Jadi Bapak Ibu, hati-hati ya, banyak pendeta-pendeta juga yang baca buku, banyak belajar, dia jadi bisa khotbah. Tapi khotbah bukan asal khotbah. Khotbah yang benar harus ada kuasa Roh Kudus. Khotbah yang tanpa kuasa Roh Kudus akan hampa dan kosong. Tapi khotbah yang disertai dengan kuasa Roh Kudus itu punya kekuatan yang besar, punya daya menyelamatkan kita semua. Jadi Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi dalam renungan sebutir debu yang berikutnya. Jangan lupa dong, klik subscribe, share, supaya makin banyak orang mendengar, makin banyak orang mengerti, terutama tentang Roh Kudus, supaya jangan orang disesatkan. Ya. Sampai di sini, Tuhan memberkati.